selamat saya kepada Bapak Ibu Guru pendamping di sekolah yang selalu setia mendampingi adik-adik untuk menggapai cita-cita mereka. Dan tak lupa pula salam cinta saya kepada adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Nurul Suci Aulia, biasa dipanggil Kak Suci. Saya di sini sebagai pengajar Bahasa Indonesia Smart School. Soal yang diminta dalam nomor 1 ialah kalimat manakah yang tepat sebagai kalimat inti nomor 5. Jadi fokusnya ada dalam kalimat kelima saja. Nah, di sini kakak sudah tampilkan khusus untuk kalimat kelima. Jadi kita cek kalimat kelima, kan yang diminta yaitu tentang kalimat inti. Jadi kalimat kelima, pendidikan karakter yang dilaksanakan pada pendidikan dasar dan menengah pada prinsipnya mempunyai tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. Yang ditanyakan kalimat inti. Jadi dalam UTBK atau SNBT, soal tentang kalimat inti itu selalu muncul. Bagaimana cara menyelesaikan soal tentang kalimat inti? Ada triknya. Yang pertama, ini singkat. Yang pertama, adik-adik harus tahu cara memolakan kalimat dulu. Polakan yang maksud adik-adik cari fungsi atau unsur-unsur dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Setelah adik-adik pola, kita intinya. Nah, inti yang kita ambil yang harus ada yaitu inti S dan P atau subjek dan predikat. Ini wajib ada, sedangkan objek atau pelengkap ini opsional. Artinya apa, Kak? Ketika objek dan pelengkap ada berarti diambil. Kalau misalnya objek dan pelengkap tidak ada dalam sebuah kalimat berarti kita abaikan. Yang terakhir, kan masih ada satu unsur, keterangan. Dalam kalimat inti kita hilangkan keterangannya. Jadi keterangan dalam kalimat inti ini kita hilangkan. Nah, ini sudah ada triknya, jadi kita langsung saja praktikan. Yang pertama kita polakan yang ini, kita polakan, kita cari subjek, predikat, dan sebagainya. Nah, cara memulakan kalimat yang pertama kali harus adik-adik tentukan yaitu fungsi predikatnya dulu. Kenapa predikat? Karena predikat itu yang paling mudah ditemukan. Predikat umumnya memiliki ciri atau yang biasanya sering muncul dalam UTBK, predikat berimbuhan. Predikat berimbuhan itu adik-adik perhatikan kata yang berimbuhan me, ber, di, atau ter. Predikat me dan ber, predikat aktif, di, dan ter pasif. Jadi kita mau cari dulu. Ini langsung kita polakan. Pendidikan karakter yang dilaksanakan, ini ada kata yang berimbuhan. Imbuhannya berimbuhan di. Jadi kita tandai semua kata yang berimbuhan dulu. Kemudian ada kata menengah berimbuhan me. Ada kata mempunyai berimbuhan me dan yang ini mengembangkan, membentuk. Jadi ada beberapa kata yang berimbuhan. Jadi kita mau cek kata yang manakah yang bisa diambil sebagai predikat. Pendidikan karakter dilaksanakan. Kata dilaksanakan tidak bisa diambil sebagai predikat. Kenapa? Karena ada kata yang di depannya. Yang ini namanya bentuk perluasan. Jadi tidak boleh predikat mengalami perluasan. Yang boleh mengalami perluasan cuma 4, yaitu fungsi subjek, objek, pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Jadi ini bukan predikatnya. Cari lagi kata baru yang berimbuhan. Imbuhannya me, ber, di, atau ter. Jadi kita cari pada pendidikan dasar dan menengah. Ada kata menengah, Kak. Kata menengah bisa jadi predikat atau tidak? Tentu saja tidak bisa sebagai predikat. Kenapa? Sebelum kata menengah ada kata dan. Dan itu konjungsi yang menyatakan penggabungan. Jadi kalau misalnya penggabungan, otomatis kata menengah masih sambungannya dari kata yang dilaksanakan tadi. Makanya kata menengah belum bisa diambil sebagai predikat. Jadi kita abaikan, kita cari lagi kata baru yang berimbuhan. Nah, di sini ada kata mempunyai. Mempunyai sudah tidak ada kata yang di depannya, berarti predikatnya ada dalam kata mempunyai. Intinya yang ini. Ini imbuhannya, ini inti P-nya yang mempunyai. Oke, setelah kata mempunyai ada kata tujuan. Mempunyai tujuan. Jadi kita cek tujuan itu masuk fungsi apa? Kan sisa 3, ada objek, pelengkap, dan keterangan. Fungsi objek cirinya yang paling umum yaitu dapat dipasifkan. Dapat dipasifkan artinya seperti apa? Misalnya ibu
membuat kue. Yang ini membuat sebagai predikat. Siapa yang membuat? Ibu. Kemudian ada kata kue. Kue ini kan masih jadi pertanyaan. Kue ini masuk objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi kalau objek tadi cirinya dapat dipasifkan, dapat diaktif pasifkan, atau dapat dibolak-balik. Ini kan ibu membuat kue. Kalau kakak balik jadi seperti ini. Kan tidak mungkin kalau misalnya, kalau ini kan bentuk predikat aktif. Yang ini, me itu predikat aktif. Jadi sebentar kalau kita mau ubah menjadi pasif, predikat me harus berubah menjadi predikat di. Jadi kue, kalimatnya seperti ini, kue dibuat oleh ibu atau kue dibuat ibu. Jangan sampai nanti kalian lupa ganti predikatnya menjadi kue membuat ibu, kan tidak logis lagi kalimatnya. Ketika dapat diaktif pasifkan, berarti yaitu fungsi objek. Kalau misalnya tidak dapat diaktif pasifkan, berarti pelengkap. Adik bermain bola, bola tidak bisa termain adik, atau bola dimainkan adik, itu kan ini kan berpasangan, me di ber jadi ter. Jadi kalau misalnya bermain tidak bisa menjadi termain. Membuat boleh menjadi dibuat. Seperti itu. Jadi kita cek tujuan mempunyai atau tujuan dipunyai oleh pendidikan karakter. Oke, logis. Berarti kata tujuan ini menduduki fungsi objek. Setelah kata tujuan, masih ada lagi kata yang paling panjang, yaitu untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. Ini masuk apa, Kak, yang kata mengembangkan? Untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa. Yang terakhir sisa keterangan. Apa ciri dari keterangan? Jadi keterangan cirinya ketika ada preposisi atau konjungsi. Preposisi atau konjungsi. Preposisi atau disebut dengan kata depan, sedangkan konjungsi disebut dengan kata sambung atau kata hubung. Jadi kalau misalnya sudah ada nih preposisi atau konjungsi, nah itu sudah masuk fungsinya keterangan. Jadi kita cek, kan setelah kata tujuan ada kata untuk. Untuk ini masuk dalam cirinya preposisi atau kata depan. Kata depan yang masuk preposisi itu banyak. Ada kata di, ke, dari, untuk, bagi, dan sebagainya. Jadi dari kata untuk sampai kata membentuk karakter bangsa, ini fungsi keterangan. Oke, kita sudah dapat polanya, yaitu ada SPO, SPO keterangan. Nah, tadi kan untuk menentukan kalimat inti, setelah kita polakan, kita ambil intinya. Yang inti harus ada inti S dan P. Inti predikatnya kan ini predikatnya, pada prinsipnya mempunyai, tapi karena soalnya menanyakan tentang kalimat inti, berarti inti-intinya saja. Nah, inti predikatnya ada dalam kata mempunyai. Kemudian inti subjeknya kan panjang yang ini. Pendidikan dasar sampai menengah, ini masuk subjek. Jadi kita mau cari inti subjek yang ini saja. Pendidikan karakter. Kenapa tidak diambil sampai kata menengah? Karena ini di dalam subjek tadi ada namanya perluasan, yaitu perluasan subjek yang ditandai dengan adanya kata yang. Jadi intinya pendidikan karakter mempunyai, ada objeknya. Jadi ambil pendidikan karakter mempunyai tujuan. Kemudian fungsi keterangannya berarti dari kata untuk sampai titik, ini kita hilangkan ini. Kan begitu tadi triknya untuk menentukan kalimat inti. Berarti kan sudah dapat nih, karena kan yang fungsi predikatnya kita cek dari kata mempunyai saja. Sedangkan opsi alfa, pendidikan karakter dilaksanakan. Ini bukan predikatnya. Pendidikan karakter mempunyai. Oke, pendidikan karakter mengembangkan, bukan predikatnya. Pendidikan karakter membentuk, bukan juga. Pendidikan karakter mengembangkan, bukan. Berarti otomatis jawabannya ada dalam opsi bravo. Kalau dipolakan seperti ini. Pendidikan karakter mempunyai tujuan. Cuman SPO karena keterangannya kita hilangkan. Oke, sampai di sini dipahami?